Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada ketua kelas, silakan. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih kepada ketua kelas. Selanjutnya, Ibu Guru mau cek absensi dulu. Tia, Hadir, Bu. Latifah, Hadir, Bu. Galuh, Hadir, Bu. Hanifah, Hadir, Bu. Aprilia, Izin, Bu. Handayani, Hadir, Bu. Iksan. Hadir, Bu. Baik, hari ini berarti yang tidak masuk Aprilia saja ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Ibu Guru akan menyampaikan pelajaran tentang polinomial, di mana pelajaran kali ini sangat penting untuk kalian pelajari. Maka dari itu, Ibu Guru harap anak-anak semua dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan semangat dan gembira. Baik, Bu. Baik, hari ini kita akan mempelajari materi polinomial. Untuk metode pembelajaran yang hari ini digunakan yaitu ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Untuk pendekatan yang digunakan hari ini yaitu pendekatan scientific learning, serta menggunakan model pembelajaran STAD. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menentukan pengertian polinomial. Yang kedua, siswa dapat menentukan contoh polinomial dan non-polinomial. Selanjutnya, siswa dapat menentukan hasil operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian pada polinomial. Selanjutnya, siswa dapat menentukan kesamaan dan identitas dari suatu polinomial. Nah, di sini ada apersepsi. Apersepsi di sini ada dua, yaitu fungsi linier dan fungsi kuadrat. Nah, di sini anak-anak masih ingat nggak pengertian dari fungsi linier dan fungsi kuadrat? Ada yang masih ingat? Masih, Bu. Baik, kalau masih ingat, adakah yang bisa menyebutkan pengertian dari fungsi linier dan fungsi kuadrat? Saya, Bu. Ya, ayo, Latifah, coba sebutkan pengertian dari fungsi linier. Fungsi linier adalah fungsi pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1, Bu. Ya, benar. Fungsi linier adalah fungsi pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1. Bentuk umum fungsi linier adalah f(x) sama dengan ax plus b. Contohnya, f(x) sama dengan 10x ditambah 3. Nah, selanjutnya, pengertian fungsi kuadrat. Ayo, coba Galuh sebutkan pengertian fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom dengan pangkat peubah tertingginya adalah 2, Bu. Ya, benar. Fungsi kuadrat adalah fungsi polinom dengan pangkat peubah tertingginya adalah 2. Bentuk umum fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Contohnya, f(x) sama dengan 5x kuadrat ditambah 4x dikurangi 3. Nah, di sini kita akan
menentukan koefisien dari contoh-contoh fungsi linier dan fungsi kuadrat. Sebelum kita menentukan koefisiennya, apakah ada yang masih ingat pengertian dari koefisien? Ada yang masih ingat pengertian dari koefisien? Coba, ayo, Handayani, sebutkan pengertian dari koefisien. Koefisien adalah bilangan di depan variabel, Bu. Ya, benar. Pengertian koefisien sudah disampaikan Handayani, dan itu benar. Selanjutnya, kita akan menentukan koefisien dari contoh fungsi linier dan contoh dari fungsi kuadrat. Ayo, Hanifah, coba sebutkan koefisien fungsi linier dari contoh tersebut. Koefisiennya 10 dan 3, Bu. Ya, benar. Selanjutnya, ayo, Iksan, coba sebutkan koefisien dari contoh fungsi kuadrat. Koefisiennya 5, 4, dan -3, Bu. Ya, benar. Selanjutnya, pengertian polinomial. Suku banyak atau polinomial dalam X yang berderajat N dengan N bilangan cacah dan AN tidak sama dengan 0 dituliskan dalam bentuk itu yang atas, bentuknya yang atas. Bisa dipahami? Selanjutnya, jika suku banyak dalam variabel X dengan koefisien bilangan real dianggap suatu fungsi, maka penulisannya berbentuk seperti bentuk yang di tengah. Bisa dipahami? Selanjutnya, jika suatu suku banyak dalam variabel X dengan koefisien bilangan real dianggap suatu persamaan, maka penulisannya berbentuk yang paling bawah sendiri. Yang paling bawah bisa dipahami? Paham, Bu. Nah, selanjutnya, dari penjelasan di atas, maka pengertian polinomial adalah bentuk aljabar yang disusun dari konstanta dan variabel hanya dengan menggunakan operasi pengurangan atau penjumlahan dan perkalian dengan syarat konstanta merupakan bilangan real dan pangkat variabel merupakan bilangan cacah. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Sekarang lanjut ke contoh. Contoh pertama, contoh kedua, dan contoh ketiga. Coba perhatikan contoh pertama, kedua, dan ketiga. Dari ketiga contoh tersebut, merupakan polinomial apa bukan? Termasuk polinom, Bu. Ya, benar. Ketiga contoh tersebut merupakan contoh polinomial, dikarenakan pangkatnya bilangan cacah, tidak negatif. Dari pengertian tersebut, pengertian polinomial tadi, ketiga contoh ini termasuk contoh polinomial. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut ini, contoh pertama dan contoh kedua. Perhatikan, apakah contoh tersebut merupakan polinomial? Termasuk bukan polinomial, Bu. Benar. Kedua contoh tersebut contoh non-polinomial. Selanjutnya, menentukan derajat, suku, dan koefisien suatu polinomial. Derajat adalah pangkat tertinggi dari suatu bentuk polinomial. Polinomial dengan pangkat rendah mempunyai nama khusus, yaitu jika polinomial mempunyai yang pertama derajat 0 disebut polinomial konstan. Selanjutnya, derajat 1 disebut polinomial linier. Selanjutnya, derajat 2 disebut polinomial kuadratik.
Selanjutnya, derajat 3 disebut polinomial kubik. Selanjutnya, derajat 4 disebut polinomial kuartik. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Baik, kita lanjut. Jika sebuah polinomial ditulis sebagai berikut. Penulisan yang pertama, penulisan yang kedua. Dari kedua penulisan sebuah polinomial tersebut, adakah perbedaannya? Coba temukan perbedaannya. Perbedaannya ada pada penulisannya, Bu. Nah, perbedaan yang seperti apa? Penulisannya berbeda. Berbeda yang seperti apa? Coba dijelaskan. Penulisannya berkebalikan, Bu. Benar. Penulisan yang atas itu termasuk polinomial dengan urutan turun. Dan bentuk penulisan yang di bawah itu termasuk polinomial urutan naik. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya kita ke operasi aljabar pada polinomial. Operasi yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Dua bentuk polinomial dapat dilakukan penjumlahan dan pengurangan dengan menjumlahkan atau mengurangi antar koefisien pada suku sejenisnya. Seperti contoh berikut ini. Dengan menerapkan sifat distributif, sederhanakanlah A 5x kuadrat ditambah 7x kuadrat dikurangi 11x kuadrat. Yang B, negatif 5y kuadrat ditambah 3y kuadrat ditambah 2y kuadrat. Di sini muncul sifat distributif. Ada yang masih ingat pengertian dari sifat distributif? Sifat distributif itu sifat penggabungan, Bu. Baik, sifat distributif yaitu penggabungan dari soal A dan soal B. Kita dapat menyelesaikan dengan seperti itu. Pengertian penyelesaian yang A sama dengan 5 ditambah 7 dikurangi 11 dikarenakan x kuadrat bisa digabungkan. Selanjutnya yang B. Yang B itu kan y kuadrat itu sama. Variabelnya sama. Berarti tinggal dijumlahkan yang koefisiennya saja. Sampai di sini paham? Sudah paham. Baik, kita lanjut. Operasi yang kedua yaitu perkalian. Dalam melakukan perkalian polinomial, biasanya menggunakan sifat distributif, sifat penggabungan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Sifatnya yang sebelum contoh itu? Bisa, Bu. Kita lanjut ke contoh. Selesaikanlah soal A dan soal B. Penyelesaiannya seperti pada slide. Dipelajari dulu, dipahami benar-benar. Kalau ada yang bingung, bisa tanya, bisa kita diskusikan. Sudah paham? Sudah, Bu. Baik, kita lanjut. Secara umum, kita dapat mengalihkan polinomial derajat M dengan polinomial derajat N sebagai berikut. Bisa dipahami bentuknya? Bisa, Bu. Hal ini berarti ketika mengalihkan dua polinomial, kita menerapkan sifat-sifat perpangkatan yang telah dipelajari sebelumnya, yaitu X pangkat M dikali X pangkat N itu sama dengan X pangkat M ditambah N. Paham? Paham, Bu. Oke, kita lanjut. Kesamaan dan identitas.
Pada pasal sebelumnya, kita telah membahas mengenai operasi aljabar pada polinomial, seperti berikut ini. Bisa dipahami? Contohnya, Bisa, Bu. bentuk-bentuk di atas disebut kesamaan atau identitas suku banyak fx dan suku banyak gx. Dikatakan sama apabila kedua suku banyak tersebut mempunyai nilai yang sama untuk variabel x pada bilangan real. Notasi untuk kesamaan ditulis sama dengan, tapi garisnya ada 3. Kesamaan kedua suku banyak fx dan gx ditulis sebagai fx kesamaan dari gx. Paham? Sudah paham. Selanjutnya, kita sesi pembagian kelompok ya anak-anak. Di sini, Ibu Guru memberikan 2 soal. Jadi, Ibu Guru membagi 2 kelompok, di mana kelompok pertama anggotanya Hanifah, Latifah, dan Galuh. Anggota kelompok yang kedua yaitu Iksan, Handayani, dan Tia. Ibu Guru memberi waktu untuk berdiskusi kalian selama 5 menit. Waktu berdiskusi selesai, saatnya salah satu anggota kelompok mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Baik, Bu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. A merupakan polinomial, derajat sama dengan 4. Suku-suku dalam urutan turun 4x pangkat 3, 5x pangkat 2, 6x, negatif 5. Koefisien sama dengan 4, 5, 6, negatif 5. B bukan merupakan polinomial, karena terdapat pangkat negatif, yaitu 7 per y pangkat 3 sama dengan 7y pangkat negatif 3. C merupakan polinomial, derajat sama dengan 4, suku-suku dalam urutan turun sama dengan 2 per 3x pangkat 4, sin pi per 2x pangkat 3, negatif cos 45 derajat x, negatif 10. Koefisien sama dengan 2 per 3, sin pi per 2, sin 45 derajat x, negatif 10. D bukan merupakan polinomial, karena terdapat pangkat pecahan, yaitu akar A pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 per 2. Untuk penjelasan dari kelompok 1 sudah sesuai dengan jawaban yang Ibu Guru punya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kita beralih ke kelompok 2. Silakan salah satu anggota kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, Bu. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. A hasilnya x pangkat 3 dikurangi 3x pangkat 2 ditambah 7x dikurangi 3. Yang B hasil akhirnya 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurangi 4. Dan yang C hasil akhirnya 2x pangkat 4 dikurangi 2x pangkat 3 dikurangi 34 dikurangi 7x ditambah 5. Dari kelompok 2 jawabannya sudah sesuai, hasil diskusinya juga sudah benar. Maka jawaban kelompok 2 juga sudah benar. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Sampai di sini, apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik. Selanjutnya kita menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kegiatan pembelajaran hari ini disimpulkan yang pertama,
Polinomial adalah bentuk aljabar yang disusun dari konstanta dan variabel hanya dengan menggunakan operasi pengurangan atau penjumlahan dan perkalian dengan syarat konstanta merupakan bilangan real dan pangkat variabel merupakan bilangan cacah. Yang kedua, derajat adalah pangkat tertinggi dari suatu bentuk polinomial. Polinomial dengan pangkat rendah mempunyai nama khusus, yaitu jika polinomial mempunyai derajat 0 disebut polinomial konstan. Yang kedua, derajat 1 disebut polinomial linier. Derajat 2 disebut polinomial kuadratik. Derajat 3 disebut polinomial kubik. Derajat 4 disebut polinomial kuartik. Yang terakhir, kesamaan dua suku banyak fx dan gx ditulis sebagai fx kesamaan dari gx. Sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, untuk pembelajaran hari ini Ibu Guru cukupkan terlebih dahulu ya anak-anak. Di sini Ibu Guru memiliki lembar tugas siswa, mohon dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Sekaligus untuk mempersiapkan pertemuan selanjutnya, Ibu Guru minta tolong mempelajari materi polinomial operasi pembagian. Baik, Bu. Baik, sebelum Ibu Guru tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu Guru minta maaf bila ada kesalahan maupun perbuatan yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga ilmunya bermanfaat. Akhirus salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.